kebiasaan baru. Sekarang orang tuh udah jarang, hampir tidak pernah ke hotel. Tapi nantinya akan menjadi kebiasaan baru. Terus tadi Mas Fanjo, terkait agar tamu atau wisatawan tidak trauma, ya betul sekali. Mungkin bisa diinisiatif dari H3, dari Himpunan Humas Hotel. Saya rasa memang ini benar-benar merupakan ide yang sangat menarik, kampanye yang integrated untuk bidang pariwisata. Karena memang banyak juga yang tutup ya, hotel itu ada yang tetap buka tapi dengan minimum staff seperti halnya peraturan pemerintah, tapi yang tutup juga banyak. Dan juga tamu-tamu tuh mungkin sudah tidak terbiasa untuk datang, atau kalau travel wisatawan khususnya ya mau Wisman ataupun Wisnus untuk traveling lagi. Saya rasa dari Kementerian Pariwisata tentu juga ada inisiatif yang mereka juga garap atau mereka rancang ya, Fanjo. Tapi tidak ada salahnya dari H3 juga bisa reach out ke Kementerian Pariwisata untuk bersama-sama mengadakan campaign. Dan kalau kita ngomong lokal dulu ya, orang Indonesia itu terkenal resilient. Terkenal resilient dalam arti apa ya istilahnya, agak cuek ya. Misalkan ada waktu itu tuh permisi ada pemboman, ada bom di mana di Sarinah ya, malah di foto gitu kan, malah mendekat. Atau pada saat krisis yang dulu sekali yang menimpa pariwisata juga, para tamu atau orang-orang tuh tidak sabar gitu untuk cepat-cepat kembali beraktivitas, cepat-cepat kembali melakukan perjalanan atau traveling dan seterusnya. Jadi saya sebenarnya cukup tetap positif ya, Fanjo dan teman-teman, pada saat pandemi ini berakhir, orang tuh akan sangat mengantisipasi untuk traveling lagi. Begitu traveling atau peraturan traveling itu diangkat, situasi ini sudah normal kembali, saya rasa orang tuh akan sangat eager, akan sangat antusias untuk traveling lagi. Tapi sekali lagi salut untuk idenya Fanjo, mungkin bisa kita dari H3 bisa reach out ke Kementerian Pariwisata, yang saya yakin juga pasti sudah ada agenda juga. Ya, thank you. Oke, thank you Bu Marlin. Ini masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin kita jawab, tapi karena keterbatasan waktu, saya punya satu pertanyaan lagi buat Bu Heni ya. Bu Heni, ini ada dari Ibu Daisy Sembiring. Apa ukuran keberhasilan dari melakukan storytelling? Apakah ketika story itu jadi viral, itu dikatakan berhasil atau bagaimana? Iya, terima kasih Ibu Desi, Mbak Desi. Kadang-kadang memang kalau di media itu bisa terbalik sih sebetulnya. Ada yang viral dulu di luaran, bahkan jadi berita. Belum jadi berita, lalu viral. Jadi memang sekarang trennya agak sedikit terbalik memang kalau di media ya. Kita tahu bahwa di beberapa media ada beberapa program yang bahkan justru mengangkat cerita-cerita viral yang mungkin kita temui di WhatsApp group ataupun di Facebook. Nah, jadi memang yang pasti storytelling yang menarik itu memang jika kalau saya dari media itu jika memang ada sisi human interest-nya, itu yang paling biasa kita angkat sebetulnya. Karena memang khususnya di grup kami kita mengangkat hal-hal yang mungkin orang-orang yang tersingkirkan, terbanjirkan begitu. Jadi kita ada sebuah campaign, carilah bukan hanya CEO yang ditampilkan, tapi mungkin orang-orang yang tidak mungkin terlihat di belakang itu. Jadi itu biasanya menarik. Untuk viral, kalau untuk kami tidak menjadi sebuah keharusan, tetapi jika ini menarik, lalu ada sisi human interest yang luar biasa besar, itu bahkan bisa jadi viral nantinya. Gitu. Aduh, halo? Ya. Oke, saya pikir habis. Halo? Mbak Gladys? Iya, halo. Oh ya, terus ada bunyi nih. Jadi, sekarang serba terbalik dunia ini. Jadi yang viral bisa jadi berita, tapi berita bisa jadi viral. Sebetulnya tidak harus viral, tetapi ada sampaikan bahwa hal yang positif, job opportunities, atau mungkin sesuatu yang membuat orang lebih baik ke depannya begitu. Itu biasanya menjadi sebuah berita untuk disampaikan ke sebuah
rasa cukup. Terima kasih. Mungkin ada juga Ibu Heni. Ya, terima kasih Kakak Gladys. Iya, thank you. Ya. Ini kayaknya ada tahu ya suara kita ya. Oke, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan terakhir, tapi kita kasih ke ketiga narasumber untuk menjawab. Mohon jawabannya itu masing-masing tidak lebih dari 1 menit. Nah ini nih, ada dari Pak Riza, tidak menyebutkan dari mana. Pertanyaannya seperti ini. Any tips to be effective to know our stakeholders needed? In this case, our target stakeholders who become our opposite or maybe ignore our value and product. Is there enough to explore by Googling and or social media? Is there enough? No. Oke, siapa yang mau jawab duluan? Pak Hafiz ya? Boleh. Oke, nyambung ya tadi ke yang listening tadi. Apa namanya? Ini sebenarnya panjang jawaban, ini bisa satu mata kuliah sendiri gitu ya, dan bisa berhari-hari kita ngebahas kalau stakeholder engagement. Tetapi understanding yang stakeholders mulai dari interaksi, dialog, bagaimana mencari tahu apa yang ada di benaknya mereka. Toolsnya macam-macam ya, dari yang digital, yang tidak langsung gitu ya, kita bisa mendengarkan dengan cara listening gitu ya, apa yang muncul di sosial media dan sebagainya. Kemudian perception audit terhadap your key stakeholders. Pertamanya kan kita harus tahu, banyak kan kita ngomong misalnya, oh saya mau diketahui oleh publik, which public gitu ya. Kadang-kadang kita suka vague gitu ya, orang komunikasi nggak jelas siapa. There is specific segmen yang pasti kita akan tuju. Semua organisasi pasti punya, nggak ada yang namanya general public for communicator ya. Jadi we need to know that specific segmen yang ingin kita tuju. Bagaimana mereka berpikir, mereka terhadap kita. Ada lagi yang namanya stakeholder analysis ya. Kita tahu gapnya dari perception-nya mereka terhadap apa yang kita lakukan gitu ya. Kita nganggapnya si A ini misalnya stakeholder kita salah satunya taunya tentang kita adalah negatif gitu ya. Kita nggak aware soal itu. Nah, itu salah satu tool yang bisa kita pakai. Jadi banyak sekali tools yang bisa kita gunakan untuk melihat apa yang ada di benaknya stakeholder kita gitu ya. Selain itu yang secara tradisional lah gitu ya, personal engagement, interaction, dan sebagainya itu masih berlaku. Sekarang ini ya tentunya kita kurangi, gitu ya. Nah, contohnya kita sudah mulai di Tanoto Foundation, interaksi-interaksi yang tadinya ngopi-ngopi, courtesy call, dan sebagainya, yaitu sekarang terpaksa kita lakukan online, gitu ya. Tapi bahkan, nah ini opportunity-nya, gitu ya, justru ini sisi positif. Kalau yang tadinya engagement-nya itu kebanyakan mungkin basa-basi, dan sebagainya. Kalau sekarang orang Zoom call lebih fokus, materinya yang dibicarakan jadi substantif. Nah, jadi kita bisa lebih efektif menggunakan waktu kita. So, this also creates opportunity for us to be deeper, to have a deeper understanding mengenai stakeholder kita. Gitu. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Kita ke Bu Heni. Di-unmute dulu, Bu. Biasanya yang bantuin ya yang physical kita lakukan sekarang menarik sih, berarti dilakukan oleh penonton. Ini info aja bahwa memang sejak Zoom atau webinar, jika akademi diminta untuk membuat sebuah Zoom meeting khusus untuk wartawan dan sebuah perusahaan. Gatheringnya nggak langsung ini menarik. Nah, ini adalah sebuah mungkin opportunity yang bisa dilakukan oleh orang teman-teman melakukan hal yang sama morning atau mungkin gitu atau gathering melalui Zoom dengan stakeholders masing-masing. Terima kasih Bu Heni ya. Bu Marlene silakan. Ya, terima kasih. Saya tidak jauh beda dengan Pak Hafiz dan Bu Heni. Tentu di setiap perusahaan kita ada yang namanya moda survei. Jadi dengan survei itu, ini adalah saat kesempatan kita untuk menggali lagi lebih banyak cerita atau konten yang bisa disediakan dari perusahaan kita untuk disampaikan kepada stakeholders. Stakeholders itu juga berlapis ya, ada internal dan eksternal.
Jadi sekali lagi, kalaupun tadi ditanya apakah enough untuk explore by googling atau sosial media, itu mungkin salah satu ya. Tapi perusahaan lain juga kan melakukan survei yang dimana salah satu salah satu tools untuk mengenali habits atau kebiasaan yang atau interest yang dimiliki oleh para tamu kita. Nah, dari situ kita bisa menggali, bisa mengerucut lagi apa sih sebenarnya yang mereka benar-benar tertarik, interest yang mana, apakah kalau kami di perhotelan, apakah terhadap kuliner, apakah terhadap weekend staycation, apakah terhadap family fasilitas, water park misalnya, apakah terhadap spa dan seterusnya. Jadi itu juga bisa Anda gali terus Pak Riza ya, dari situ untuk dikerucutkan lagi masing-masing stakeholder itu apa yang menjadi interest mereka, dan kita bisa membuat konten berdasarkan itu. Mungkin dari saya seperti itu Mbak Gladys. Oke, terima kasih untuk Pak Hafiz, Ibu Heni, dan juga Bu Marlene yang saat ini telah bersedia menjadi narasumber kita dalam webinar PR and Storytelling in Difficult Times. Terima kasih juga buat Pak Ketum yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita, dan kepada sekira ada 216 peserta yang siang hari ini ada dengan kita. Semoga bermanfaat. Saya Gladys Runtukahu, Ketua BPC Perhumas Manado, selaku moderator pada siang hari ini undur diri. Sampai bertemu kembali di webinar yang dilaksanakan Perhumas selanjutnya. Salam Indonesia Bicara Baik. Indonesia Bicara Baik. Terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih.